ibadah minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-31 yang menguraikan tentang kisah penciptaan, khususnya tentang penciptaan manusia. Untuk memahami hal ini, kita perlu memahami tentang apa tujuan Allah menciptakan dunia dan manusia, serta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Yang pertama, Allah menciptakan langit dan bumi sebagai ungkapan kemuliaan, kemegahan, dan kekuasaan Allah. Sehingga Daud mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur pasal yang ke-19 ayatnya yang kedua berkata demikian. Dengan memandang ciptaan ini, kita akan kagum akan kebesaran Tuhan Allah kita. Sehingga kita akan memuliakan Dia di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Allah menciptakan bumi supaya menyediakan sebuah tempat di mana maksud dan tujuannya bagi umat manusia dapat digenapi. Jadi Allah menciptakan Adam dan Hawa itu menurut gambarnya atau menurut rupanya, supaya manusia mempunyai hubungan kasih pribadi dengan Allah yang abadi. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, tubuh, jiwa, dan roh. Yaitu memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak agar manusia dapat menyembah Tuhan serta melayaninya karena iman, kesetiaan, dan rasa syukur. Dalam ayatnya yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, keduanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maksudnya dengan diciptakan segambar dengan Allah, maka mereka dapat bersekutu dengan Allah. Dan ini sangat unik. Hidup berdasarkan kasih serta menjaga hidupnya supaya tetap hidup kudus dan benar, serta jauh dari dosa. Mereka harus mentaatinya. Manusia memiliki keserupaan dengan Allah karena mereka itu diciptakan tidak berdosa, memiliki hikmat, hati yang mengasihi, dan kehendak untuk berbuat yang benar. Mereka hidup dalam persekutuan dengan Allah. Dalam ayatnya yang ke-28 berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi manusia ditugaskan untuk bertambah banyak dan menguasai bumi dan segala isinya. Di sini mengandung makna manusia diciptakan
untuk dapat membentuk kehidupan berkeluarga. Maksud Allah dalam ciptaan yang dinyatakan ini menunjukkan bahwa baginya keluarga yang saleh dan mengasuh anak-anak merupakan prioritas utama kita hidup di dunia ini. Allah mengharapkan agar manusia mengabadikan segala sesuatu di bumi kepadanya dan mengelolanya untuk kemuliaan Allah. Jadi masa depan bumi diserahkan kepada kekuasaan manusia untuk dapat mengelola itu. Tetapi ketika manusia berdosa, mereka mendatangkan kehancuran, kegagalan, dan penderitaan atas ciptaan Allah. Saudara-saudaraku, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai manusia kita harus bersyukur karena kita diciptakan segambar dengan Allah, sehingga kita menjadi makhluk yang termulia dan diberi kuasa untuk dapat menaklukkan dunia ini. Namun kita pun harus menyadari bahwa di balik semuanya itu mengandung sebuah tanggung jawab yang besar yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Itu berarti kuasa yang diberikan Allah kepada manusia bukan untuk merusak, tetapi untuk dapat merawat, menjaga, dan memperbaiki. Sebab itu saudara-saudaraku, peliharalah bumi ini dengan baik. Penguasaan yang dilakukan manusia bersifat penata layanan. Karena itu kehadiran orang-orang Kristen harus menimbulkan keteraturan pada alam sekitarnya. Mulai dari pekarangan di sekitar tempat tinggal kita sampai kepada lingkungan yang lebih besar. Manusia diciptakan segambar dengan Allah. Bukan berarti manusia menjadi raja dunia, tetapi menjadi wakil raja. Karena itu saudara-saudaraku, semua yang dilakukan manusia adalah untuk sang raja, yaitu Allah sendiri, dan bukan untuk pribadi manusia. Oleh sebab itu, yang Allah mau adalah manusia tetap bersekutu dengan Allah, menyembah Dia dan memuliakan namanya. Manusia harus hidup berdasarkan sifat-sifat Allah yang ada padanya, yaitu pengasih, penyayang, pengampun, adil, jujur, mencintai kebenaran, dan bukan sebagai pemfitnah, penindas, penipu, dan lain-lain sebagainya. Manusia diperintahkan untuk beranak cucu dan penuhilah bumi. Itu berarti manusia diharapkan bisa membangun sebuah keluarga yang baik, keluarga yang beriman. Anak-anak harus dididik menjadi anak-anak yang baik, yang beriman, sehingga dari keluarga ini akan muncul generasi-generasi yang dapat memelihara dan mengelola dunia ini dengan baik. Ini adalah hal yang sangat penting bagi kita. Karena itu saudara-saudaraku, ada tanggung jawab yang besar bagi kita sebagai orang tua. Jangan sampai kehidupan keluarga kita menjadi rusak. Ingat saudara-saudaraku,
orang tua yang menyesatkan kehidupan keluarga, dia pun akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Semua kita punya tanggung jawab. Semua kita punya tugas yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita laksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik dan benar. Maka Tuhan pun akan selalu memberkati kehidupan kita, bahkan kehidupan keluarga-keluarga kita.